karena di tempat asalnya ada masalah, mereka harus bermigrasi. Justru itu yang harus difasilitasi pemenuhan haknya. Bukan kemudian dikontak apa dilokalisir di perbatasan, dijadikan disiapkan ghetto, camp gitu. Mereka mau orang-orang yang terbaik, skilled labor kan, untuk memajukan industrinya mereka macam-macam. Lalu pariwisataan dia adalah pengalaman eksistensial menuju kepada pengenalan diri sendiri, katarsis gitu ya. Dalam masa penjajahan itu apa betul masyarakat Indonesia seindah yang ditampilkan di lukisan-lukisan itu? Betul. Tanam paksa, betul. Ya kan, betul. Akumulasi lewat pengambil alihan secara paksa, ya kan? Hak atas tanah hilang. Itu sudah. Kembali lagi bersama saya Joshua Malyoga di program Ngelinting. Program di mana kita membicarakan berbagai macam isu-isu kebudayaan yang kita gulung seperti tembakau, karena seperti tembakau makin padat, makin mantap. Nah, di kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya kedatangan seorang tamu luar biasa, seorang pakar, seorang dosen, seorang kaprodi, dan juga yang terakhir seorang filsuf. Siapa lagi kalau bukan Kak Yesaya Sandang. Thank you, Jos. Oke, terima kasih banyak Kak sudah mampir di podcast kami di Ngelinting. Ini podcast yang santai, ini podcast yang dibuat untuk para pecinta tembakau, tapi juga sekaligus didedikasikan untuk mencerdaskan mereka yang anti tembakau. Oke, kita santai-santai saja Kak. Saya memulai dari pertanyaan yang mungkin agak personal, Kak Yes. Saya mau bicara soal perjalanan kesarjanaannya Kak Yesaya hingga sampai di titik ini. Sebagai catatan yang saya ketahui, Kak Yesaya itu kan S1-nya kalau tidak salah hukum. Betul. Lalu kemudian S2-nya filsafat. Betul. Dan kemudian S3 di Inggris kalau tidak salah di bidang pariwisata. Ya. Nah, mungkin bisa cerita dulu Kak, itu kok bisa perjalanannya itu kan dari satu titik ke dermaga yang berikut, terus ujungnya kok agak jauh gitu Kak. Ini itu gimana? Yang kalau bahasa sekarang di Indonesia itu tidak linear. Tidak linear, ya betul. Tapi ketidaklinearan itu justru buat saya semacam berkah terselubung ya. Jadi justru lewat ketidaklinearan itulah saya menerobos sekat-sekat ilmu dan kemudian menghadirkan kebaruan dalam wilayah kajian kepariwisataan, secara khusus dengan membawa pengaruh khususnya dari hukum dan filsafat yang pernah saya tekuni. Jadi singkat cerita, waktu S1 dulu itu, waktu sarjana, saya ambil hukum, walaupun secara umum itu difasilitasi lewat program itu ke arah hukum bisnis, tetapi saya memilih untuk mendalami rezim hukum internasional, secara khusus itu peradilan HAM internasional. Nah, itu di mana dulu Kak? Sorry, itu sarjana hukum saya dari Universitas Kristen Satyawacana. Di Salatiga ya? Di Salatiga. Nah, disitulah kemudian saya mendalami tentang berbagai macam perangkat-perangkat hukum internasional yang terkait dengan hak asasi manusia dan bagaimana hak asasi manusia itu ditegakkan. Dia datang dari perspektif perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan oleh negara sebagai subjek hukum yang ditegakkan lewat berbagai macam rezim instrumen hukum internasional yang diratifikasi oleh masing-masing negara yang meratifikasinya. Waktu itu saya meneliti tentang jurisdiksi peradilan Saddam Hussein sebagai yang dianggap waktu itu sebagai pelanggar HAM berat. Tapi selepas dari itu kemudian
saya tidak terlalu tertarik untuk menekuni 4 profesi yang eksklusif milik sarjana hukum. Ya. Itu kan ada hakim, jaksa, panitera, pengacara. Pengacara, Itu ya. eksklusif itu harus sarjana Hukum. hukum. Tapi memang karena pada dasarnya saya memilih hukum itu karena tidak ada jurusan sosial politik di kampus Di waktu itu belum satu ada wacana. jurusan sosial politik. Sebetulnya saya ingin ke sospol, tapi ya sudahlah. Selesai itu kemudian saya berpikir ke arah mana saya bisa mengembangkan minat saya yang sebenarnya, Ya. yang lebih ke sospol. Mau ambil magister sosial politik, tapi kok pada saat itu saya lebih tertarik ke hal-hal yang sifatnya lebih ke abstraksi ya, konseptual. Ya. Ada semacam kejenuhan pada saat itu melihat realita yang sangat banal, jauh dari ideal begitu. Dangkal sekali ya realitanya ya. Ya penuh dengan, ya kalau kita bicara hukum di Indonesia pada awal-awal era reformasi itu kita tahulah, Ya. bicara hukum bisnis atau membisniskan hukum. Ya itu kan jadi semacam olok-olok umum begitu. Ya, betul. Dan itu yang membuat saya untuk oke, mari kita berabstraksi, mari berabstraksi lah. Ya. Maka pilihan jatuh pada filsafat. Filsafat di Filsafat itu saya di UI, Di UI, Departemen oke. Filsafat UI, sambil ya nambah-nambah sedikit lah extension course di STF Bhiakara. Bhiakara. Jadi bukan jenjang formal, hanya extension course, tapi yang formalnya di UI. Oke. Di UI itulah kemudian saya mendapati hal-hal yang menarik, ditilik dari filsafat politik terkait dengan itu tadi, hak asasi manusia. Nah, itu yang membawa saya untuk menulis tesis tentang komparasi pemikiran dua filsuf liberal yang mewarisi mazhab liberalisme ya, John Rawls dan Robert Nozick, terkait dengan konstruksi konsep hak itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang hak asasi manusia, kita tahulah apa itu. Dia ada di Deklarasi Universal HAM, ada sekian puluh pasal yang mengatur tentang apa yang dimaksud sebagai hak-hak dasar dari manusia, sifat dari hak itu apa begitu. Tapi saya coba lebih dalam untuk melihat dari sisi hakikat hak itu sendiri apa, lalu kemudian subjek hak itu siapa, dan kemudian tujuan dari hak itu siapa dalam alam berpikir tradisi liberal. Liberal ya. Oke, sudah sampai di situ. Itu sangat terkait dengan konstruksi bagaimana kita melihat manusia sebagai subjek moral yang mampu menghasilkan putusan-putusan rasional. Kalau pada Nozick dia lebih condong kepada subjek rasional yang pertama-tama memikirkan kepentingan dirinya sendiri, melindungi dirinya sendiri, dan dari sana basis hak muncul. Ini agak-agak libertarian ya, Iya, betul. agak-agak libertarian. Nah, lalu kemudian dia melayani satu tujuan masyarakat yang bebas, yang melindungi hak-hak individu, yang batasannya itu adalah hak saya dulu pertama-tama. Betul. Sedangkan pada Rawls Ya. sama juga basisnya adalah manusia sebagai makhluk rasional yang bisa menghasilkan putusan-putusan moral. Tetapi pada Rawls putusan moral itu bukan saja melulu tentang dirinya sendiri, tetapi untuk melayani satu tujuan apa yang dia sebut sebagai masyarakat yang tertata dengan baik, well-ordered society gitu. Nah, sehingga hak itu adalah hak yang melekat pada individu, tetapi juga melekat pada society, komunitas. Sehingga kan lahirlah teori keadilan Rawlsian itu kan, dua prinsip keadilan itu kan. Yang kedua itu kan keadilan itu harus berpihak pada kelompok-kelompok marginal, dan ada overlapping konsensus. Jadi titik tekannya lebih kepada konsensus untuk mencapai masyarakat yang tertata dengan baik. Ya.
Oke, lepas dari itu semua, eh, ya ini arah hidup ya. Ya. Ya, kadang kita tidak bisa eh, kalau dalam pengalaman saya itu saya selalu mencoba untuk ya itu berkah-berkah terselubung dalam setiap persimpangan-persimpangan kehidupan. Ya. Ingin menekuni filsafat secara total, ingin menjadi akademisi secara total pada disiplin filsafat. Tetapi di Indonesia kita tahu lah, tidak banyak program studi filsafat, Ya. hanya beberapa kampus yang punya jurusan itu. Sehingga ya yang terbuka waktu itu muncul tawaran untuk bergabung dengan jurusan destinasi pariwisata Sebagai dosen. sebagai dosen. Jadi saya masuk lewat jalur mata kuliah umum, mengajar di UKSW kembali setelah selesai S2, sambil melihat-lihat peluang-peluang, dan peluang yang terbuka adalah jurusan destinasi pariwisata. Awalnya saya juga bingung, gimana ini hubungannya ini Betul. antara hukum, filsafat, dan pariwisata. Nah, tapi justru disitulah terlatih sebagai critical thinker, sebagai berbekal kemampuan berpikir abstraksi dari latar belakang filsafat, lebih mudah untuk saya mengunyah bacaan-bacaan yang di luar domain ilmu saya begitu. Dan dari sana membangun sebuah hubungan-hubungan, menciptakan kategori, klasifikasi, hubungan antara pemahaman sebelumnya dengan pemahaman baru. Ya, kalau pinjam istilah Hegel misalnya sintesa lah gitu. Menciptakan sintesa-sintesa semacam itu. Nah, dari eksplorasi literatur saya itulah kemudian saya menemukan hubungan antara pariwisata dan hak asasi manusia. Secara khusus, nah, secara umum dulu, di literatur yang sudah ada itu sudah ada yang menghubungkan bahwa pariwisata itu memang bagian dari hak asasi manusia. Dia melekat pada hak untuk melakukan perjalanan bebas dan hak atas waktu luang. Hak melakukan perjalanan bebas itu kan ada di dalam DUHAM kan. Saya lupa persis pasalnya, itu pasal 24 kalau saya nggak salah. Jadi tidak ada satu orang pun atau tidak ada satu negara pun yang bisa mengekang hak untuk melakukan perjalanan bebas, bahkan itu harus dilindungi. Nah, itu kan kaitannya secara umum dengan migrasi, kasus-kasus imigran gitu kan. Nah, itu dari situ kemudian saya menemukan ternyata ada hubungannya, pariwisata itu bagian dari HAM, hak untuk melakukan perjalanan bebas. Tapi kemudian, nah ini lagi-lagi balik tadi ke tradisi berpikir liberal, bahwa individu sebagai makhluk rasional itu punya domain dalam dirinya yang perlu dijamin agar dia bisa utuh, tumbuh, kembang, terpenuhi seluruh aspek kemanusiaannya. Salah satunya adalah waktu luang. Tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang bisa kerja 1 kali 24 jam, 7 hari seminggu, 356 sehari. Nggak mungkin gitu loh. Nah, dari situlah kemudian mulai muncul artikulasi-artikulasi seperti piagam waktu luang. Dan ini di belahan benua barat itu menjadi satu medan diskusi tersendiri, khususnya terkait dengan era industrialisasi, di mana orang terkonversi, atau kalau pinjam istilah Marx itu teralienasi karena dia sudah kerja sedemikian rupa menjadi sekrup dari industri mesin kapitalisme. Dan inherent di dalam kapitalisme untuk merawat dirinya, dia perlu memberi ruang untuk orang punya waktu luang. Nah, disitulah kemudian pariwisata itu hadir sebagai bagian dari pemenuhan waktu luang orang. Walaupun secara historis pariwisata itu sebagai perjalanan dan waktu luang memang sudah ada jauh sebelum DUHAM, tapi sifatnya elitis. Dia hanya dimiliki oleh kelas-kelas tertentu. Makanya kita bisa lihat ada banyak sekali situs-situs pariwisata purba itu adalah situs-situs
peristirahatan elit, ya kan? Betul, betul, betul. Raja-raja, Raja-raja, ya, kaisar, betul. bangsawan, rakyat jelata mana ada Iya, gitu kan, iya. berwisata Betul. zaman itu kan, Betul, betul. kerja aja, kasih Kerja. upeti sampai mati gitu kan. Nah, tapi ya itu kesadaran Duham di era modern industrialisasi itu dia mulai muncul. Ya. Nah, dari situlah kemudian saya bangun apa namanya semacam alas pikir untuk melihat konteks kekinian. Kalau dia sudah dia diakui, lantas kemudian apa dua sisi mata uang? Satu sisi dia diakui sebagai hak waktu luang dan perjalanan bebas, khususnya dewasa ini untuk semua ya, leaving no man behind, tidak meninggalkan satu manusia pun, termasuk kelompok-kelompok dengan disabilitas. Ya. Itu kan jadi percakapan dalam kepariwisataan hari ini, bagaimana memfasilitasi mereka untuk bisa ikut menikmati waktu luang dan perjalanan wisata. Lalu kemudian kelompok senior, manula gitu kan, betul. Bagaimana mereka tetap juga bisa menikmati kepariwisataan. Semua itu coba dijaminkan, dipenuhi dan dipikirkan inklusif, ya? Lebih inklusif gitu kan. Terus kemudian juga makin ke sini ada banyak studi-studi tentang LGBT friendly destination. Banyak untuk berbagai macam kalangan yang sifatnya lebih inklusif. Tapi terlepas daripada penjaminan itu, ada dimensi lain yang seringkali itu dilupakan, yang adalah dampak terhadap hak asasi masyarakat lokal. Ya. Kalau tadi semua itu dilihat dari perspektif turisnya sebagai aktor perjalanan wisata, pelaku perjalanan wisata. Sebagai outsider. Sekarang gimana nih dengan masyarakat yang menerima masyarakat di sebuah destinasi itu? Orang-orang terdampak ya? Nah, begitu. Nah, disitulah kemudian saya masuk untuk mendalami arena ini. Karena arena ini, jadi ini lebih masuk pada ranah critical tourism studies ya. Pada ranah critical tourism studies. Jadi mengkritisi tentang dampak-dampak dari pariwisataan khususnya untuk masyarakat lokal dan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat destinasi itu sendiri. Ada banyak contoh. Misalnya hak-hak pekerja. Hak pekerja itu kan kita selalu berhadapan dengan situasi di mana orang ya kayak semua yang ada di produksi kapitalisme lah, mau produk semurah-murahnya dengan kualitas sebagus-bagusnya gitu kan, harga jual ditekan serendah-rendahnya. Dengan situasi yang seperti itu dapat apa para pekerja? Jam kerja yang berlebih, upah rendah begitu kan, itu contoh kecil misalnya. Dalam literatur itu disebut sebagai precarious work condition gitu kan, prekariat itu kan ya, lingkungan kerja, kondisi kerja yang melarat lah, yang menyusahkan gitu. Itu banyak terjadi. Nggak kurang-kurang kita lihat misalnya testimoni dari orang yang kerja di kapal pesiar. Itu bagaimana mereka dieksploitasi kerja di kapal, hasil-hasil studi menunjukkan itu. Tapi karena memang dari negara asalnya mereka butuh kerja, dianggap selisih kurs upahnya cukup baik, dan mereka harus terima saja kondisi seperti itu gitu. Remitansi juga ke daerah asal dianggap tinggi kalau kirim gaji kan. Terus juga di sektor akomodasi, perhotelan, terus di sektor pekerja seks. Itu juga ada isu-isu seputar perlindungan hak-hak perempuan, hak-hak pekerja begitu. Selain daripada itu juga ada persoalan lain yang sudah banyak dibahas, itu terkait dengan isu seputar ketidaksentaraan antara turis dan migran, atau yang kita sebut sebagai imigran gitu ya. Kalau dalam kasus-kasus perjalanan wisata itu lebih mudah orang untuk melakukan perjalanan bebas, tapi tidak demikian adanya dengan para imigran yang justru itu sebetulnya hakikat dari Duham pasal 24 ya, untuk mereka itu gitu loh. Karena di tempat asalnya ada masalah, mereka harus bermigrasi, justru itu yang harus difasilitasi pemenuhan haknya.
bukan kemudian dikontak apa dilokalisir di Ya, perbatasan, betul. dijadikan Disiapkan ghetto kan? camp-camp, Camp-camp. gitu-gitu. Itu sebetulnya esensi dari hak perjalanan bebas itu, bukan Oke. buat turis yang mau menikmati waktu luang Waktu luang ini. mereka, ya. Itu juga udah banyak dibahas di literatur. Kalau kita masuk ke yang isu terakhir itu Kak, misalnya belakangan kan ada concern, seperti di Bali, ada orang datang dengan visa turis, lalu kemudian mereka menjadi pekerja asing yang sesungguhnya ilegal. Misalnya isu-isu itu bagaimana kalau misalnya kita bicara dalam kacamata mencari penghidupan yang layak tadi sebagai hak yang melekat? Persis, itu pertanyaan bagus itu, Jos. Hmm. Itu sesuatu yang apa namanya agak pelik ya di tengah-tengah dunia yang sangat global. Apalagi kita bisa kerja dari mana Mana saja. saja, betul. Eh, Digital nomad kan itu kan? digital nomad, betul istilahnya itu digital nomad. Eh, menurut saya itu tidak terelakkan ya, itu tidak bisa kita bendung sedemikian rupa. Perlu diregulasi, diatur dari sisi apa namanya perizinan masuk, Betul. pajak dan Pajak, lain persis. sebagainya. Karena balik-baliknya itu nanti kan ya itu tadi bagaimana dampaknya terhadap masyarakat lokal, persis. begitu. Betul. Lagi-lagi ini bicara soal pasar bebas. Ya. Perpindahan apa namanya tenaga-tenaga kerja dari satu tempat ke tempat yang lain itu ya itu sudah ada di denyut nadi lanskap apa hubungan antar negara secara global itu nggak terelakkan. Cuman balik-baliknya kalau bicara itu bicara soal itu tadi dampak bagi masyarakat lokal dan dikelola secara dalam bingkai fairness tadi ya. Jadi keadilan tadi ya. Lindungi dulu hak-hak masyarakat lokalnya dari sisi ketenaga kerjaannya. Dan bukan juga dalam arti protektif gitu ya, karena memang ini era di mana kita bersaing, saling mempengaruhi begitu. Ada peningkatan kapasitas dari sumber daya manusia dimanapun itu. Nah, saya kira itu lebih kepada persoalan regulasi sih. Ya. Karena ada kecenderungan juga kan di banyak negara mereka maunya hanya terima orang-orang yang mau bekerja di sana dengan standar tertentu gitu kan. Betul. Disaring sedemikian rupa. Ya. Mereka mau orang-orang yang terbaik. Skilled labor kan untuk memajukan industrinya mereka macam-macam. Lalu kenapa kita tidak bisa melakukan yang sama? Ya. Gitu kan. Atau ya bagaimana itu kehadiran digital nomad itu bisa memberi dampak yang lebih positif katakanlah begitu. Kalau kita tidak mau menjadi terjebak menjadi chauvinistik ya. Betul. Apa kemudian yang bisa kita kelola supaya kehadiran mereka itu bisa memberi dampak yang lebih positif lah, bukan saja bagi perekonomian tapi juga bagi warga masyarakat lokal. Penjaminan hak-hak orang-orang setempat. Betul. Jadi soal. Oke. Perlu dipikirkan lebih serius lah. Iya. Ini tadi saya kasih ruang yang sangat lebar ke Kak Jess untuk diskusi karena tentu transisinya ini luar biasa dari ilmu yang sangat profan, ilmu hukum yang sangat transcendental, filsafat, terus memilih ke yang profan lagi gitu ya. Ya meskipun tadi kita senang sekali bahwa Kak Jess kasih semacam landscape, bagaimana tiga ilmu itu bisa beririsan, dan kita tiba pada satu pembicaraan yang sangat fundamental, itu soal hak. Dan itu hak yang tadi kompleks betul, karena melekat pada kita mau bicara menantangkan semacam kemajuan, growth. Kalau kita melihat bahwa ada yang terdampak, terutama warga-warga lokal. Oke, nanti kita mungkin bisa balik ke situ lagi Kak untuk didiskusikan lebih lanjut. Cuman begini, saya masih mau gali sedikit soal irisan antara bidang Kak Jess dengan bidang-bidang yang sekarang Kak geluti dan menjadi semacam keahlian Kak Jess. Nah, kalau kita bicara filsafat, ada nggak sebenarnya prinsip filosofisnya pariwisata? Jadi sebelum tadi kita bicara hak yang merupakan eksplorasi Kak Jess terhadap pikiran-pikiran libertarian maupun liberalisme, filsafat liberalisme itu kan. Tapi pariwisata sendiri satu-satu sebagai sebuah unit pembicaraan kajian itu secara filosofis bagaimana kira-kira? Menarik itu Jos. Jadi saya kira di percakapan Jos dengan orang-orang lain di channel ini pasti sudah ada yang membahas tentang filsafat juga kan. Dan dalam filsafat itu kan kita selalu kembali kepada ini kan ilmu hakikat gitu kan. Dia menolak penjelasan yang di permukaan. Dia bukan cuma mendefinisikan realita. Bahkan dia bukan cuma sekedar berteori terhadap realita, tapi mencoba untuk masuk ke dalam sesuatu makna yang lebih dalam dari konsep tersebut gitu kan.
dan itu di apa namanya, didekati kalau secara filsafati pasti ada aspek epistemologi, ada aspek Ontologi. ada aspek ya aksiologi, ontologi ya, Ontologi ya, sorry, epistemologi ya. epistemologi, Ontologinya, aksiologi, aksiologi dan estetik. ya Ya, estetik. Oke. estetik. Jadi kalau dilihat dari apa namanya sisi hakikat ontologi gitu ya, Mhm. saya ambil contoh sederhana gini aja lah, kita refleksi ya. Eh, Pernah tidak, Jos, Mhm. paling tidak saya pernah mengalaminya begitu. Ketika saya sedang duduk diam seperti ini, itu saya justru merasa ruwet. Saya justru merasa apa namanya eh, tidak tenang, tidak bisa berpikir jernih. Mungkin entah itu karena kesibukan, karena tingkat stres, atau ada hal-hal yang sedemikian rupa berkecamuk di dalam pikiran gitu. Tetapi ketika kita bergerak, katakanlah kita lagi di bus lihat jalan, ketika kita di kereta lihat keluar, lihat pemandangan, kita sedang bergerak sebetulnya, tetapi justru pikiran kita jauh lebih tenang. Pernah mengalami situasi seperti itu nggak? Ya, kita berpikir misalnya dalam kesendirian, misalnya dalam ketetapan itu kita mendapatkan ketenangan, padahal sesungguhnya tidak kan. Ya. Dalam gerakan ya, saya sering alami itu, naik gunung, pergi ke pasar, hidup ke pasar waktu belanja, justru di situ lihat, kok ada realita yang aneh, lalu terpantul ke saya, dan itu menenangkan. Misalnya karena kita merasa saya tidak sendirian ternyata yang mengalami situasi tertentu. Itulah yang disebut sama generasi sekarang itu kan sebagai healing sebetulnya kan, healing. Orang sudah sedemikian penat dengan apa rupa-rupa kejemuan rutinitas hidup begitu, dan perlu healing. Nah, healing itu mensyaratkan tadi kita bergerak, kita berjalan begitu. Nah, perjalanan itu kemudian juga menuju kepada satu bentuk apa tadi refleksi, relaksasi, meninggalkan sesuatu yang rutin gitu kan. Lalu kemudian orang mengalami hal-hal yang baru yang bisa memberikan dia wawasan baru. Jadi bukan cuma sekedar foto-foto pasang di Instagram, buat status, promosi tempat A, B, C, saya sudah pernah ada di sini, sudah pernah ada di sana. Tetapi lebih kepada pengalaman yang lebih eksistensial itu ya. Eksistensial, ya, betul. Momen eksistensial. Momen eksistensial. Nah, disitulah sebetulnya hakikat kepariwisataan. Dia adalah pengalaman eksistensial menuju kepada pengenalan diri sendiri, katarsis gitu ya, untuk lepas dari kebanalan hidup gitu kan. Lepas dalam kesementaraan sesungguhnya kan. Betul begitu. Jadi dan dia akan kembali menjadi lebih mengenali dirinya, mengenali yang lain, mendapatkan wawasan-wawasan baru gitu. Itu sebetulnya aspek filosofis. Hakikat berwisata itu tadi sebuah journey, perjalanan eksistensial sebetulnya. Dia perjalanan eksistensial. Nah, dari sana perjalanan eksistensial ini melekat dengan dimensi estetik. Estetik di sini artinya apa? Dia memberikan semacam penilaian-penilaian kekaguman terhadap tadi alam apa yang kita lihat, kebudayaan lain, lalu kemudian belajar dari ritual-ritual orang yang kita temui, bahasa, tata krama, nilai-nilai baru ya. Nilai-nilai baru, sejarah. Itu dimensi estetikanya. Ya. Mengagumi, menghargai dan menjadikan itu sesuatu yang diolah kembali untuk tadi jadi semacam energi baru. Energi baru gitu. Kak, saya boleh potong sedikit soal itu. Saya jadi ingat misalnya gerakan romantisme naturalistik. Orang-orang seperti Jean-Jacques Rousseau misalnya, waktu Eropa Barat sedang dalam arus besar modernitas kan, lalu mereka kemudian menarik diri dari kompleks-kompleks urban dan
back to nature. Apakah cara kerja pariwisata secara filosofis mirip-mirip itu? Kita apa ya, ada semacam hasrat mencari yang eksotis, Ya, jadi jalan keluar dari kepenatan. persis. Jadi tadi itu sebagai sebuah pengalaman eksistensial, perjalanan wisata itu memang berbarengan dengan eksplorasi, dengan ekspedisi dan juga dengan imperialisme sebetulnya. Kalau betul. kalau kita jujur bahwa perjalanan itu kan digerakkan oleh berbagai macam kemajuan teknologi, industrialisasi, eksplorasi, kompas, kapal laut dan lain sebagainya. Memang itu titik mulanya dan misi-misi perdagangan gitu. Tapi kemudian di setiap misi-misi itu selalu ada pendokumentasian, entah itu antropolog, naturalis, Ya. yang mencatat, memberikan testimoni tentang apa sebenarnya yang ada di sana. Dan itu membawa inspirasi untuk orang-orang melakukan tadi romantisme, kembali ke alam, eksotisme. Gerakan kembali ya. Betul. Sesuatu yang misalnya lebih bernilai, lebih hakiki dibanding yang ada di depan mata. Karena tadi kan sudah jemu dengan industrialisasi, kehadiran pabrik-pabrik, polusi, kepadatan urban, ya kan? Betul. Kepadatan urban, sehingga orang mencari yang natural. Kembali ke rural, kembali ke pinggiran. Betul. Dengan semangat tadi meromantisir tadi bahwa hidup tuh bukan cuma sekedar asap pabrik, kerja di pabrik dari pagi sampai sore, atau jadi birokrat, jadi sekrup-sekrup pemerintahan, begitu administrasi, tetapi masih ada kehidupan lain di tempat lain yang berbeda, yang lebih natural. Nah itu kan diromantisir semua. Betul. Nah itu dalam aliran seni itu dicerminkan oleh yaitu aliran romantisme naturalisme itu. Persis itu yang menjadi titik awal kepariwisataan di Indonesia. Moi Indi itu yang dalam literatur sejarah kepariwisataan itu disebut sebagai Moi Indi. Indi yang moi, Indi yang indah. Keindahan. Iya, Indi yang indah gitu. Nah, seniman pelukis seperti saya lupa persis namanya, saya pernah tulis artikel ini, pariwisata Indonesia dalam citra Moi Indi. Sujatmoko siapalah itu seniman era itu. Yang lukisannya itu selalu menggambarkan gunung, pohon kelapa, sawah, dan kehidupan masyarakat desa yang diromantisir gitu kan. Jadilah itu template lukisan anak SD zaman era Orde Baru itu kan. Matahari. Itu template udah itu, kita kalau gambar gunung, tengah-tengah ada matahari, burung-burung, rumah dan sawah-sawah. Dan itu memang ada gitu loh. Betul. Potret itu memang ada. Ya. Kalau kita pergi misalnya dari Salatiga ke Temanggung itu persis kan, kita membelah Gunung Slamet dan gunung saya lupa. Ya persis seperti itulah. Nah, tapi itu kemudian memberi kesan bahwa itu tadi menjual estetika versi yang diromantisir bagi sekelompok orang yang tadi terbelenggu dalam rutinitas industrialis kapitalis itu. Ada surplus ekonomi karena itu kan. Betul. Orang punya kemampuan bayar, beli, betul. Untuk mereka tetap bisa menghidupi roda kapitalisme ini, diberilah waktu luang, healing supaya balik bisa jadi sekrup lagi gitu. Betul. Kan. Nah itu justru yang saya baru mau masuk soal ironi dan paradoksnya. Jadi kapitalisme kemudian di-preserve justru dengan kita dikasih sedikit kesempatan untuk re-energizing dan kemudian jadi sekrup kapitalisme. Balik lagi. Nah tapi itu justru tidak memberikan pengalaman eksistensial yang otentik karena yaitu realitas itu di-frame sedemikian rupa secara romantis tadi bahwa kalau kita kembali ke era Moi Indi itu kan cuma potret versi romantisme naturalisme orang era barat kan. Betul. Kembali ke dalam masa penjajahan itu apa betul masyarakat Indonesia seindah yang ditampilkan di lukisan-lukisan itu? Betul. Tanam paksa. Betul. Ya kan? Betul. Akumulasi lewat
pengambil alihan secara paksa, ya kan? Hak atas tanah hilang. Itu sudah apa indahnya itu gitu Betul, loh. Nah, betul. itu yang dikritik oleh aliran realis. Hmm. Dan sampai era-era 2000-an itu masih ada seniman-seniman Bali, saya juga lupa namanya siapa, yang apa memperkenalkan kembali apa namanya kritik terhadap Moi Hindi. Ya. Bahwa pariwisata kita kalau lihat apa namanya iklan-iklan di negara-negara lain, di Betul. TV, Wonderful Indonesia. Ya. Tapi di balik itu semua, nah, persis disitulah saya masuk, penelitian saya masuk, mengekspos dan apa mencoba untuk ya ayo ini harus ditangani, dikritisi begitu. Jadi sesungguhnya imajinasi pariwisata yang sangat develop itu ya, kayak itu ada impuls-impuls imperialisme sesungguhnya ya. Ada impuls-impuls kolonialnya sebenarnya. Jelas. Dan pasti ada impuls-impuls logika pasar itu. Jelas. Nah, kalau misalnya kita sebenarnya melihat ada arah yang destruktif semacam itu, yang merusak. Misalnya kita lihat dari kacamata teori-teori ekonomi radikal kayak degrowth. Itu bagaimana? Apakah kemudian kita bisa ada U-turn, kita tahan balik, karena sesungguhnya kalau tadi seperti yang Kak Yesa garis bawahi, saya membayangkan satu masa depan yang mengerikan itu kan sebenarnya. Itu kan mirip orang Sabtu Minggu dia weekend, lalu hari Senin dia frustrasi lagi kan. Kita kan sebenarnya tidak lepas dari situasi banal dan menindas semacam itu. Apa kita ya degrowth aja, tahan aja semua. Itu kalau dalam lingkaran studi kritis terhadap kepariwisataan atau critical tourism studies itu ada banyak istilahnya. Jadi growth salah satunya lah yang digaungkan. Di growth, lalu kemudian ada juga regeneratif. Jadi ada di growth tourism, ada regeneratif tourism. Tapi itu semua harus dilihat sebagai satu dalam sebuah kronologis percakapan tentang kepariwisataan ya. Sebelum kita tiba sampai di growth, regeneratif, dan mengembalikan isu-isu social justice, keadilan sosial di jantung dari pembangunan kepariwisataan. Jadi kronologisnya begini. Jadi kita sudah punya sedikit gambaran lah. Tadi saya sudah jelaskan bagaimana pariwisata itu berkembang gitu kan. Lewat industrialisasi, kapitalisme, ada surplus, dan orang-orang ini harus dirawat untuk terus menjadi bagian dari kapitalisme, dan hadirlah pariwisataan. Nah, pariwisataan lambat laun, perlahan tapi pasti juga menjadi bagian dari industri. Dia jadi industri sendiri. Jadi industri sendiri. Jadi kalau awalnya secara historis dia didekati dari perspektif yang lain, yang eksotis gitu kan, studi-studi antropologis, studi-studi naturalis, masuk pada era industrialisasi, dia menjadi studi-studi manajemen, dia menjadi studi-studi bisnis. Bagaimana pariwisata ini bisa mendulang profit sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya, plus kemajuan teknologi transportasi mendukung. Kalau dulu misalnya dari Eropa ke Asia Tenggara itu butuh 6 bulan naik kapal laut, sekarang naik pesawat udah hitungannya belasan jam gitu kan. Transportasi massal sama dengan pariwisata massal. Yang dijual tadi eksotisme 3S, sea, sand, sand and sand. Laut, matahari, dan pasir. Itu yang dijual eksotisme itu. Jadi karena tadi mencari pengalaman yang lain, yang berbeda. Yang eksotis itu kan selalu datang dari pengalaman-pengalaman ini beda dari saya gitu kan. Dia kehilangan pengalaman eksistensialnya. Karena untuk tiba tadi kepada penghayatan estetik menjadi sebuah pengalaman eksistensial yang etis, yang menghargai orang lain, menghargai budaya lokal, yang memperhitungkan emisi karbon, itu perlu dimensi etis dan estetik. Tetapi kalau dia sudah jadi industri sendiri, pendekatannya manajemen, supply chain, ada produsen, ada konsumen, ada perantara, ada produk gitu kan. Ada desain produk, ada pengembangan produk, ada pengelola.
ada service delivery ya kan, udah itu lanskapnya semua udah lanskap bisnis manajemen aja. Betul. Baru kemudian kita tiba pada sebuah kesadaran yang kita sebut sebagai wawasan pembangunan berkelanjutan, ya kan, ya. Brundtland Report. Dari Brundtland Report muncullah SDGs. SDGs. Sebelum SDGs ya kita punya MDGs lah. Tapi kesadarannya bahwa oke, nggak bisa seperti ini terus. Yang ekonomi harus dibarengi dengan yang sosial, budaya, dan lingkungan. Jadi asumsinya waktu itu tiga-tiganya bisa jalan bareng. Dengan catatan ini semua memberikan manfaat bagi semua orang dan bisa tetap dinikmati untuk generasi yang akan datang, gitu kan? Betul. Itu dimensi keberlanjutannya. Tapi kok makin kesini, pembangunan berkelanjutan ini jadi jargon kosong. Kok semuanya lebih masih berat ke ekonomi. Nah, itu isu yang saya mau masuk sedikit Kak, karena beberapa bulan lalu di pusat studi kami misalnya observasi di Borobudur. Nanti bisa kita bandingkan juga dengan kasus Komodo kan, menjadi destinasi pariwisata super eksklusif, tapi secara lokal itu misalnya ada beberapa jurnal yang tuliskan anak-anak muda misalnya mengeluh air makin sulit di daerah sekitar penyangga Borobudur itu. Mereka merasakan cuaca makin panas. Dan bahkan tadi kalau misalnya bicara pada akses hak untuk mendapatkan penghidupan lebih baik, mungkin Kak Jess pernah lihat ada wisata mobil VW itu bahkan sampai misalnya supirnya itu datang dari luar daerah setempat karena alasan bahwa orang setempat misalnya tidak bisa berbahasa asing. Jadi untuk memberikan pengalaman nikmatnya destinasi kepada turis, lalu orang lokal tidak akan dilibatkan itu. Ya. Nah itu isu-isu yang mungkin kita akan dapatkan dari penekanan yang berlebih-lebihan pada sisi ekonomi. Betul. Nah jadi makanya muncul apa yang disebut sebagai degrowth. Karena dengan pola pikir semacam itu mau diseimbangkan kayak apapun juga begitu, pada akhirnya zero-sum game. Selalu yang dikedepankan adalah profitnya dulu, walaupun kan bilangnya people profit planet gitu kan. Tapi kok tetap profitnya terus gitu kan. Nah mulai muncul itu degrowth. Kita sudah menyaksikan misalnya di banyak destinasi sebelum pandemi itu udah sampai titik jenuh. Di Spanyol itu mereka sampai bikin poster demonstrasi di di banyak destinasi di Spanyol. Turis go home, refugees welcome gitu kan. Mereka bikin spanduk gitu loh. Sudah sedemikian muaknya mereka tergentrifikasi. Artinya begini, tempat di mana mereka hidup berakar sebagai komunitas itu sudah jadi tempat turis kencing di samping rumahnya begitu. Ya. Mereka sampai nggak bisa lagi beli bahan kebutuhan pokok di warung dekat rumahnya karena semua sudah naik. Betul. Tempat-tempat yang bisa mereka nikmati sebagai ruang publik milik tempat di mana mereka berakar itu sudah jadi tempat orang nyampah dalam jumlah yang besar. Nah, fenomena ini yang kita sebut sebagai over tourism. Udah nggak nampung lagi, udah berlebihan gitu. Nah, degrowth itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Iya, betul. Tahun berapa itu? 1970-an. Ya, itu kan yang Rome saya lupa itu di Rome yang limit to growth itu kan. Growth, betul. Mereka sudah hitung begitu. Kalau trajektorinya seperti ini ya persis seperti yang terjadi di banyak destinasi-destinasi itu over. Betul. Degradasi lingkungan, sosial, konflik, akses terhadap kota, right to the city, akses terhadap air, terhadap pemukiman yang layak, nggak kebeli sama orang-orang itu, udah Airbnb investor ambil harga properti rusak, inflasi semua tinggi, inflasi semua naik nggak terkontrol. Muncul ide degrowth, stop, tahan dulu. Dan pandemi ngeriset kan, 2 tahun tourism habis. Ya satu sisi saya nggak mau bilang rasain loh, tapi memang ya itu menunjukkan bagaimana pariwisata itu sudah sedemikian mengandalkan dirinya dalam satu sistem tadi yang eksploitatif, yang sangat profit oriented. Dia tidak lagi memperhitungkan tadi aspek-aspek keberlanjutan,
mata pencaharian yang lebih sustainable, yang lebih bisa jadi pegangan. Pariwisata itu memudahkan orang alih profesi karena dianggap lebih menguntungkan. Yang tadinya petani, nelayan, jadi tadi skrup-skrup industri pariwisata, Ya. jadi driver, Ya. jadi guide, Ya. pindah semua begitu. Ya. Terus yang jadi petani siapa? Betul. Yang jadi nelayan siapa? Betul. Jadi justru Keseimbangan livelihood, sustainabilitasnya di mana gitu loh. Resilience masyarakatnya jadi hilang sesungguhnya. Resiliensi jadi hilang. Sehingga pandemi itu menyadarkan kita ada yang salah dengan ini semua, dan bukan cuma pariwisata, saya kira ada banyak sistem, semua sektor ya. Semua sektor global kita terbuka begitu. Ya. Ada yang salah. Nah, disitulah mulai muncul tuh percakapan-percakapan. Jangan terburu-buru balik lagi ke normal. Pariwisata saatnya mikirin ulang. Percakapan di grup mulai muncul. Tetapi orang mentok gitu pada akhirnya. Ya terus kalau bukan ditopang atas dasar ekonomi, apa? Motornya apa yang menggerakkan itu? Oke, ekonomi tetap. Tapi sekarang bagaimana? Nah, dibalik mindsetnya. Mindsetnya dibalik. Jadi regeneratif. Regeneratif dalam arti begini. Pariwisata itu semua harus dikembalikan kepada siklus asli masyarakat lokal. Jangan dibuat mengubah lanskap kehidupan asli masyarakat lokal. Sehingga apapun yang terjadi dengan pariwisata, masyarakat itu tetap masyarakat itu apa adanya. Betul. Ini bicara misalnya terhadap alam, mata pencaharian masyarakat lokal, lalu kemudian adat istiadat, atau kebudayaan, masyarakat adat lokal yang punya situs-situs sakral, pola-pola hidup, situs-situs sakral, lalu kemudian sistem supply chain-nya. Jangan diganggu gitu loh, jangan diganggu supaya dia bisa terus menghidupi dan merawat dirinya sendiri. Pariwisata boleh masuk, tapi jangan ubah ini. Justru kamu ikut ambil bagian untuk memberikan pengalaman eksistensial berdasarkan apa yang sudah ada dan dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sekarang kan kita terpesona dengan premium tourism. Ya, betul. Kayak ada semacam sonasi ini iya, untuk yang bayar mahal. Betul. Jadi kayak kita membagi dua dunia gitu. Ini zona eksploitasi, ini zona yang lebih etis gitu kan. Dan itu berbasis kelas sosial sesungguhnya, kelas ekonomi. Itu sudah selalu ada one percenter, middle class, wannabe upper class yang mau yang premium itu. Lihat aja lah Instagram kita penuh dengan hal semacam itu kan. Dan sedihnya adalah pada akhirnya destinasi-destinasi yang punya potensi untuk regeneratif latah, ikut-ikut mau mendulang keuntungan cepat. Karena gitu itu indikator kemajuan kan. Persis. Kita mau punya semacam semangat develop, lalu jalan pintasnya ya sudah. Betul. Padahal sendi-sendi perekonomian masyarakat tidak siap untuk itu. Tidak juga 100% dapat mengandalkan dari pariwisata. Pariwisata itu memang menghadirkan efek multiplier ya. Jadi kalau ada dia, sektor-sektor yang lain kena dampaknya gitu kan. Agrikultur, jasa, pendidikan, banyaklah, retail, itu kena dampaknya semua lah. Tetapi kalau kehadiran pariwisata ini tidak ditopang oleh tadi sesuatu yang sudah sifatnya itu berputar dengan sendirinya di masyarakat itu sendiri, bubar jalan. Karena memang sejarahnya pengembangan destinasi pariwisata tuh untuk tempat-tempat yang istilahnya yang gersang gitu. Contohnya Las Vegas. Itu memang Padang itu destinasi yang dari padang gurun nggak ada apa-apa, orang ngapain di sana? Jadi destinasi, perekonomiannya semua dari pariwisata gitu loh. Justru dibikin edit value sesungguhnya. Di situ sebetulnya kalau mau bikin pariwisata, janganlah misalnya kayak tempat konservasi yang bisa regeneratif dibikin premium. Ini soal yang jadi mungkin yang istilah Kak Jess sebutkan itu sebagai wajah ganda dari pariwisata ya. Satu sisi ada revitalisasi, tapi satu sisi ya market profit orientednya sangat-sangat merusak. Oke Kak, ini isu-isu yang sangat menarik. Saya kira kita nanti mungkin akan punya sesi-sesi sendiri untuk gali itu dengan lebih teknis lagi, mungkin lebih kasus per kasus supaya
kita bisa dapat gambaran. Terutama misalnya nanti kita bisa bicarakan Indonesia sendiri itu sekarang lanskapnya bagaimana dengan kondisi kita punya ambisi kuat kan untuk memajukan pariwisata kita. Oke, nanti saya mau ajak sekarang kita sedikit bergeser ke isu-isu yang lebih profan. Tadi sudah profan tapi ini lebih profan lagi. Nanti berkaitan dengan kita punya kondisi perguruan tinggi di Indonesia. Oke, nanti kita akan bicarakan soal itu. Mungkin kita break dulu. Itu ya sejenak ya. Oke. Oke, kita tadi break sebentar karena ada urusan yang fana untuk diselesaikan itu ya. Kita kembalikan diskusi kita lagi ke isu-isu yang juga saya kira fana tapi tidak kalah penting. Tadi kita sudah bicara telisik eksplorasi KIS terutama dalam isu-isu pariwisata, hak dan lain-lain. Nah, saya mau bicara sekarang dalam konteks kayak saya sebagai mantan aktivis mahasiswa dan juga sekaligus sebagai seorang dosen di universitas. Nah, saya mau bicara sedikit soal kondisi perguruan tinggi kita. Dalam kurun waktu berapa belasan tahun belakangan ya, dalam perjalanan KIS mengajar dan juga menjadi bagian dari aktivis mahasiswa, sebenarnya landscape, kondisi perguruan tinggi kita di Indonesia hari-hari ini seperti apa? Dalam pengamatan kayak saya. Dan apakah situasi itu membuat kita lebih optimis atau sebaliknya lebih pesimis? Ya, kalau soal optimis, pesimis, itu kadang tergantung mood zaman ya. Kayak sekarang ini seolah-olah kita kok sulit untuk menjadi lebih optimis kalau dilihat dari kacamata tadi orang-orang yang terdampak. Kalau dilihat dari kacamata dampak lingkungan yang kita saksikan misalnya lewat kerja keras dari tim dokumentari Watchdog misalnya, bagaimana mereka mengekspos, memperlihatkan dampak-dampak dari pembangunan pariwisata lewat yang terbaru ini kan Dragon for Sale. Sebelumnya ada belakang hotel di Jogja. Dragon for Sale itu kan situasi di Labuan Bajo. Lalu kemudian juga Onde Mande di Sumatera dan di banyak tempat lain di Indonesia. Tetapi saya tidak mau cepat-cepat untuk jatuh menjadi pesimis ya, karena ada tetap banyak upaya yang dilakukan oleh banyak kalangan, baik akademisi, itu kita di Asia Pasifik itu ada wadah namanya Critical Tourism Studies ya. Itu tempat di mana kita mendiskusikan hal-hal semacam ini. Saya baru pulang bulan Februari kemarin di Vietnam mempresentasikan dan mendiskusikan hasil penelitian saya tentang tata kelola air di sektor perhotelan lewat penelitian saya di Yogyakarta, dan mengorganisir satu panel, satu sesi tentang pariwisata, air, dan keberlanjutan. Di situ saya lihat ada banyak sekali inovasi-inovasi, pendekatan kritis, riset-riset partisipasi, aksi, advokasi yang dilakukan oleh banyak akademisi-akademisi untuk ya turut memperbaiki keadaan begitu. Termasuk misalnya lewat ide-ide pariwisata regeneratif bagi perlindungan masyarakat adat, masyarakat lokal, lalu kemudian inovasi teknologi terkait dengan pengelolaan air di sektor pariwisata, baik lewat teknologi, baik lewat kebijakan, regulasi, baik lewat pengkondisian bagaimana turis itu menikmati pengalaman berwisata yang lebih etis, bagaimana mereka dikondisikan untuk mengambil bagian dalam menghargai masyarakat lokal, menghargai lingkungan, menggunakan air, dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat saya tidak mau terjebak dalam pesimisme. Tetapi ya itu kembali semua kepada ini nafas panjang ya, perjuangan terus-menerus begitu. Nah, lanskap pendidikan tinggi kita itu saya kira kok makin ke sini kita lebih diarahkan lebih kepada kebutuhan industri. Betul. Sudah banyak kritik misalnya terhadap pendekatan MBKM
itu sebagai kamuflase dari cheap labor atau free labor gitu kan, atas nama magang gitu, atas nama pengalaman kerja di dunia industri, menghubungkan ilmu dengan realita, dengan kemanfaatan yang aplikatif, dengan skill-skill yang bisa langsung dimanfaatkan. Tapi itu tidak serta-merta menjawab permasalahan kita sebagai masyarakat secara menyeluruh ya. Karena persoalannya bukan semata-mata cuma di industri. Sehingga dengan demikian menurut saya justru ya lulusan-lulusan perguruan tinggi itu perlu dicetak sebagai apa istilahnya penyusup yang mengubah itu dari dalam. Kalau katakanlah memang mereka mau masuk ke industri ya, mau masuk ke bisnis. Karena di kajian pariwisata hari ini itu juga sudah mulai muncul bagaimana mereposisi atau melihat ulang tentang peran dari bisnis sektor swasta di dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan. Jadi profit, tetapi profit itu justru sekarang dia tidak di tengah. Profit itu juga harus dihitung sebagai keuntungan apa yang didapatkan bagi masyarakat, bagi lingkungan. Jadi bisnis juga tidak beda dengan kita sebagai bagian dari masyarakat. Ya kembali tadi ke apa yang tadi saya bilang, agen rasional yang ikut memikirkan isu-isu keadilan, isu-isu dampak, yang ikut memikirkan isu-isu lingkungan, khususnya bagi orang-orang yang paling rentan di dalam sebuah masyarakat, dan memastikan bahwa kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat itu menjadi agen redistribusi keadilan sosial. Itu sudah banyak kajian-kajian itu. Misalnya di pelopori, kalau di pariwisata itu ada pakar namanya Freya Higgins Desbioles, itu sangat vokal. Dia mengajukan sebuah gagasan socializing tourism. Jadi bukan sosialisasi dalam pengertian kita ya, tapi mensosialismekan dalam pengertian sosdem ya, kepariwisataan gitu loh. Nah, saya sedikit banyak setuju dengan pandangan ini. Sedikitnya itu dalam pertanyaan bagaimana sebagai abstraksi konseptual di tengah-tengah realita kita yang menghimpit itu, ya dia turunkan ke dalam beberapa prinsip-prinsip. Itu bisa dicari sendiri artikelnya, socializing tourism itu post COVID. Ada beberapa butir-butir prinsip pegangannya, tapi mengoperasionalisasinya ini itu yang kemudian jadi pertanyaan. Nah, di situ penelitian saya masuk berkontribusi di lanskap pengetahuan kepariwisataan ini. Jadi misalnya terkait dengan hak atas air, bagaimana bisnis pariwisata seperti hotel itu bisa menghormati hak-hak masyarakat setempat atas akses mereka terhadap air gitu kan. Nah, itu dimulai dari pendekatan yang sukarela dari diri mereka sendiri, tetapi juga tidak menafikan peran negara dan juga peran komunitas. Bisnis itu perlu memperluas cakrawala mereka tentang bagaimana cara mengelola air yang tidak semata-mata hanya bisnis as usual gitu loh. Kualitas layanan, kualitas air yang baik, tekanan yang tinggi, bangun sistem instalasi yang sedemikian rupa supaya kualitas air yang dinikmati oleh tamu itu jadi layak dengan tekanan yang sempurna begitu. Tetapi juga mulai memikirkan inovasi-inovasi teknologi yang berpijak pada analisis dampak. Nah, seringkali kan dalam rezim hukum lingkungan kita, analisis dampak itu bukan sesuatu yang diwajibkan. Ada persyaratan yang sedemikian rupa, yang pada akhirnya itu mengeksklusi atau tidak mewajibkan sebagian besar bisnis-bisnis ini untuk melakukan analisis dampak. Nah, itu harus dilakukan secara mandiri.
Dalam konteks air misalnya, itu harus diperiksa sumbernya dari mana, siapa yang pakai sumber itu pada saat yang sama mereka juga pakai, berapa besarannya, faktor perubahan iklim, faktor eh, eh, supply dari air itu sendiri. Lalu kemudian ketika dia pakai yang terdampak siapa? Dampak itu kan sifatnya interseksional ya. Ya. Seringkali perempuan, anak betul. yang berlebihan dampaknya. Lalu kemudian memperhitungkan aspek-aspek pembangunan di sekitarnya. Berdasarkan analisis dampak ini, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri sebagai bagian dari mitigasi resiko bisnis, tetapi memikirkan analisis dampak terhadap stakeholder ya. Dan bukan cuma stakeholder, pada akhirnya right holder. Ya. Nah, sebagai right holder, masyarakat pun punya basis klaim. Nah, di sini peran aktivisme, gerakan-gerakan sosial, penguatan kapasitas warga untuk melakukan tadi klaim hak. Ya. Itu air kami. Kami punya tradisi merawat lingkungan. Libatkan kami dalam tadi analisis dampak, pengambilan keputusan penggunaan air, lalu kemudian inovasi-inovasi yang berbasis kepada praktek-praktek kelokalan. Kalau termasuk misalnya pada kebijakan konversi lahan, peruntukannya bagaimana, dan mencari sumber-sumber air alternatif. Ya. Tapi seringkali lagi-lagi tadi baliknya ke return of investment. Seberapa besar saya bisa balik modal kalau saya pasang instalasi rainwater harvesting atau saya pakai sumber air dari daur ulang. Terus kemudian setelah itu saya bisa profit di sebagai bisnis itu ya, pola pikirnya seperti itu. Masuk akal, rational being gitu kan, as a entity begitu kan. Tapi ya itu tadi, kalau mau konteksnya hakikat hak, berpikir dalam konteks hidup bersama sebagai masyarakat, ya bisnis harus ada di bagian masyarakat itu. Oke. Nah, saya mau masuk ke poin tadi yang kayak saya sempat singgung soal aktivisme. Ini berkaitan dengan portofolio kayak saya sebagai mantan presiden BEM kan. Nah, kalau misalnya kita bandingkan, dulu aktivisme mahasiswa 90-an itu mereka punya agenda setting yang jelas misalnya. Karena ada rezim otoritarian, lalu kemudian diskursus soal demokrasi, kepemiluan, itu kan menjadi agenda yang penting. Nah, yang saya lihat belakangan tidak banyak misalnya aktivisme mahasiswa yang bicara soal wacana yang kayak saya tadi misalnya singgung kan. Kita general sekali kan, generik sekali, superficial sekali ya hak masyarakat, tapi kemudian diskursus yang mendalam soal itu tidak menjadi bagian dari pembicaraan aktivisme mahasiswa sekarang. Nah, kira-kira mengapa ya situasi itu kita hadapi sekarang, semacam ada penurunan gitu dalam segi kualitas? Ini pernah saya gumuli juga waktu awal-awal kembali ke kampus sebagai pengajar muda ya. Kan sekarang udah tua juga. Tapi ya waktu masih inilah ya, segar-segarnya dosen junior lah ya. Ya, dosen junior itu sempat bagian dari refleksi akademik dan refleksi sosial. Ya biar bagaimanapun juga setiap generasi itu adalah anak zaman ya. Anak zaman itu terbentuk dari mood zaman atau semangat zaman dan segala sesuatu yang melingkupi zamannya. Nah, jadi saya juga tidak mau tergesa-gesa menghakimi generasi hari ini. Kalau seperti itu ya kita jatuh sama dengan orang-orang tua kita zaman dulu. Kan selalu siklusnya seperti itu kan. Orang tua kita bilang, kalian nggak seperti kita. Dulu abang ini. Dulu opa begini, dulu papa begini, kami begini. Dulu kanda begini ya, oke. Tantangan Gen Z ini memang berbeda. Dan mereka memerlukan ruang-ruang kedalamannya. Karena kemajuan teknologi dewasa ini yang sedemikian pesat itu semua pada ranah superficial kan. Dan itu tadi harus ada pergumulan eksistensial hingga tiba kepada satu eureka, momen-momen eureka gitu loh. Momen-momen pembebasan
mendapatkan semacam kesadaran. Iya, ya, ya pencerahan yang diperoleh lewat apa proses, Proses. diri yang dilakoni diri sendiri begitu. Nah, saya kira itu tugas kita sih di kampus untuk memfasilitasi proses-proses semacam itu. Kalau kita kembalikan semua kepada semangat zaman, kok saya agak sedikit khawatir ya. Nah, jadi kalau dibilang bahwa perguruan tinggi itu akan kehilangan perannya, semua bisa dipelajari di mana saja di era revolusi digital ini, tapi menurut saya enggak. AI nggak akan pernah bisa mengajarkan kita tentang kebebasan. AI nggak akan bisa mengajarkan kita tentang struggle, pergumulan, tentang apa namanya konflik kelas, pergumulan kelas. AI hanya bisa mendeskripsikan itu dari semua database di internetnya. Tapi yang dialami langsung itu perlu perjumpaan kan, membangun empati. Penubuhan itu perlu terjadi. Betul. Nah, saya kira itu yang kita perlu fasilitasi di generasi ini ya. Pengalaman-pengalaman eksistensial, empati, berpikir kritis langsung di lapangan. Ya cuman persoalannya begitu tadi, menjadi sekrup-sekrup dan murmur dari proses itu. Yang itu saya mau tanyakan, Kak. Bagaimana kita membayangkan universitas menjadi katalisator pencapaian agenda mulia itu kalau universitas menjadi mesin untuk kita comply dengan pasar dan industri. Kita kan arahkan mahasiswa, mengarahkan sarjana-sarjana untuk ada ruang sebetulnya. Itu bagaimana? Ada celah sebetulnya kalau ya sepengalaman saya sejauh ini melihat struktur dan arahan kurikulum nasional kita tuh ada celah sebetulnya. Jadi kan tidak melulu sebetulnya diarahkan ke industri, diarahkan juga sebetulnya ke masyarakat lewat program-program pengabdian. Itu semua bisa dikonversi ke dalam tadi payung besar MBKM itu kan. Nah, saya kira ruang-ruang itu yang harus diperbanyak. Masih banyak kampus-kampus yang mempertahankan program KKN-nya dan diklaimkan sebagai bagian dari oke lah, ini kan rezim administrasi sudah memenuhi standar ya. Tick box sudah kan MBKM. Tapi kalau hemat saya dia coba juga diarahkan ke situ gitu loh. Proporsinya diperimbang gitu loh. Ke program-program yang sifatnya lebih ke community based, environment based gitu. Dan kita baru saja misalnya di Magister Studi Pembangunan itu bikin postgraduate field study dengan field school. Itu dengan universitas di Australia, universitas di Australia. Ya begitu, proses pembelajaran eksperiensial ya. Jadi nggak cuma baca di kelas, tetapi kemudian kita membaca di lapangan, bersentuhan langsung dengan isunya di lapangan, bersama dengan multiple stakeholder yang terlibat, ada diskusi-diskusi, ada observasi, tinggal bareng, baca. Itu menimbulkan pengalaman, bukan cuma pengalaman konseptual teoritis, tetapi tadi menumbuhkan empati, penguasaan konteks, kompleksitas isu. Jadi nggak tiba-tiba dia lulus datang seolah-olah saya jadi pakar melihat situasi berdasarkan teori yang saya punya. Tetapi ada kepekaan sosial, ada ketajaman analisis yang memang berbasis kepada kompleksitas konteks. Gitu. Proses menghasilkan organic scholars ya sesungguhnya. Betul. Ya. Kita mau ke sana. Nah, tapi begini Kak, ini mungkin pertanyaan terakhir sebelum kita tutupin ya. Berapa sesungguhnya pengajar misalnya akademisi yang di perguruan tinggi yang memiliki kesadaran seperti KIS? Karena saya misalnya kalau dari observasi saya melihat tidak banyak. Sesungguhnya kan pengajar-pengajar atau ahli-ahli atau akademisi di kampus yang punya tadi semacam visi organic scholars itu sedikit sekali kan? Itu bagaimana? Atau observasi kayak saya sendiri seperti apa? Betul, itu emang sesuatu yang ya, saya ini kan disekolahkan jauh-jauh sama LPDP, ada doktor di negeri seberang gitu kan, berinteraksi dengan critical scholar dari banyak belahan dunia. Dan pada kesempatan itu saya dapat momen untuk ambil jarak dari hiruk pikuk kompleksitas problem di Indonesia gitu kan, dan lewat penelitian saya itu juga pertanyaan yang muncul. Lalu apa berikutnya? Apa sebagai critical scholar, sebagai akademisi yang masih mau capek-capek mikirin kritis arah perkembangan bangsa ini bukan cuma sekedar dari perspektif ya udahlah
ikutin apa mau pemerintah aja begitu, kita ambil bagian dalam gerbong apa namanya proyek pemerintah, ikut. Ya, Tapi mau mengambil jarak. jarak. Gitu. Terus apa gitu loh. Itu juga jadi pertanyaan saya yang sampai hari ini terus terang saya belum ketemu jawabannya. Saya hanya bisa apa namanya, dan saya nggak tahu seberapa banyak. Ada dalam banyak kesempatan perjumpaan-perjumpaan lintas ilmu dengan peneliti, akademisi, kita mendiskusikan hal ini. Terus apa begitu? Bentuknya apa? Nah, kita sudah tahu lah hari ini misalnya dosen itu sempat rame kan kemarin. Dosen itu ya buruh gitu. Buruh, ya. Tapi di kalangan dosen sendiri banyak yang bilang kita bukan buruh gitu loh. Ya. Tapi ya bagaimana gitu loh. Ya. Ada bagian-bagian dari hidup kita sebagai dosen ya memang seperti buruh. Saya harus jujur mengatakan saya nggak tahu Jos. Tapi saya bisa hanya lakukan apa yang bisa saya lakukan. Sambil tadi kalau pinjem bahasanya apa tuh Agamben ya, apa namanya, yang politik itu adalah proyek selalu memegang harapan bahwa yang lain itu mungkin ya, betul. Jadi ya terus berupaya aja terus apa namanya supaya kita nggak terjebak dalam keletihan sosial atau pesimisme begitu. Bikin aja dengan satu keyakinan bahwa satu waktu nanti kita akan tiba pada another possibilities itu mungkin dan itu akan terjadi gitu. Daripada tidak sama sekali melakukan gerakan, dan kita menyerah pada situasi ya. Saya ingat misalnya di kampus, di tempat Kajes bekerja itu kan ada prinsip creative minority. Jadi itu mungkin juga bisa jadi satu semangat bahwa yang menggerakkan zaman Toyn dikatakan justru bukan kebanyakan orang kan, sekelompok kecil orang yang mampu melihat tanda-tanda zaman. Itu juga sebetulnya bisa dikritisi dalam arti kayak seolah-olah elitis gitu ya. Ya. Tapi memang ya kita tahu lah kalau yang berangkat dari apa namanya semacam kesimpulan pengamatan antropologis, dia melihat dari peradaban besar dunia. Terus kemudian kita terjemahkan dalam konteks awal-awal Indonesia masih membangun karena memang kita perlu cerdik pandai orang-orang yang bisa berkontribusi di masyarakat. Ya. Tapi dalam lanskap abad ke-21 di revolusi 5.0 ini saya kira bukan lagi semata-mata yang segelintir. Tapi justru kita mesti mengkreatifkan yang massal. Jadi mengkreatifkan yang majority sebetulnya. Jadi menciptakan creative majority. Karena persoalan kita, perlawanan kita bukan lagi terhadap konteks. Kita udah tahu sekarang. Kalau tadi Jos bilang musuh bersama kita siapa sih? Musuh bersama kita ya itu 1% itu yang nyetel semuanya itu gitu kan. Yang in the ruling ini ya. Iya, ruling class ini yang dikonsolidasikan oleh banyak rezim pemerintahan di dunia ini atas nama kemajuan ekonomi. Ya kita lihatlah banyak sekali lanskap-lanskap global yang hari ini sedang digoyang, dikocok ulang. Betul. Itu siapa yang kocok? Iya betul, 1% itu. Oke, saya kira pembicaraan kita sangat menarik. Tidak terasa mungkin sudah 1 jam saya kira kita bicara. Kak, terima kasih banyak Kak Jess. Memang kita dalami, kita bicarakan dan sepertinya arahnya agak pesimis itu ya, tapi sebenarnya tidak. Dengan tadi ada catatan soal regeneratif, kita bisa menjadi semacam lilin yang menyala di tengah kegelapan. Itu mungkin jadi pesan yang penting untuk terus-menerus kita sama-sama lakukan. Dan mungkin bersolidaritas di antara kelompok-kelompok yang mau bergerak itu juga bagian yang penting. Ini kan era kolaborasi. Oke, saya kira itu dulu. Terima kasih Kak sudah datang. Terima kasih Jos. Di tengah kesibukannya. Semoga nanti kita bisa lakukan podcast yang berikut ke isu-isu yang lebih mendalam lagi. Bisa. Ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak kami. Tolong tulis di kolom komentar daftar pertanyaan apa yang mau diberikan kepada pakar kita, sang filsuf dan ahli pariwisata, KJ saya untuk kita tanyakan pada video-video selanjutnya. Sampai jumpa, salam tembakau.